Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Rofi Sulaiman Nasibuan dengan NIM 10104250 dan saya berasal dari Fakultas Teknik Fisika di kelas TF 4903. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas perkembangan model atom dimulai dari era Demokritus sampai dengan era Erwin Schrödinger. Dan Dan di video kali ini juga, saya akan menjawab dasar ilmiah dari masing-masing model yang ditemukan oleh para ilmuwan, serta penemuan yang mendapatkan penghargaan Nobel dari penemuan masing-masing model atom tersebut. Nah, baik, yang paling pertama, saya akan menjelaskan model atom yang dikembangkan oleh Demokritus. Demokritus di masa 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, Demokritus ini bukanlah seorang ilmuwan, melainkan seorang filsuf. Dia berasal dari kota kecil daerah di Yunani Utara. Nah, Demokritus sendiri sering disebut sebagai filsuf tawa karena penekanannya terhadap keceriaan. Demokritus dengan para pendahulunya setuju bahwa perubahan alam itu tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa sesuatu sungguh berubah. Oleh karena itu, Demokritus beranggapan bahwa sesuatu di dunia ini terbuat dari unit-unit yang tak terlihat dan sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Sebab, sesuatu tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Nah, Demokritus sendiri memberi nama unit-unit terkecil ini dengan nama atom yang berasal dari kata atomus yang berarti A yaitu tidak dan tomos berarti dipotong-potong yang dapat kita artikan sebagai atomos adalah tidak terlihat atau invisible. Nah, Demokritus sendiri mengajarkan ada zat-zat kecil yang disebut atom yang dimana atom ini membuat semua hal dalam materi. Dia berpendapat bahwa atom tidak dapat diubah maupun dihancurkan, dan atom ini akan selalu ada. Para atomis pada waktu itu juga percaya ada dua realitas yang membuat dunia fisik, yaitu adalah atom dan kehampaan. Nah, ada atom dengan jumlah yang tak terbatas jumlahnya, dan setiap atom memiliki bentuk yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda pula. Nah, dalam ruang yang hampa, atom-atom tersebut yang tak terhingga jumlahnya saling bertabrakan dan mungkin atom-atom tersebut bereaksi saling menolak ataupun juga saling terhubung membentuk kelompok yang terikat dengan kait kecil pada permukaan atom. Nah, dengan model atomnya tersebut, Demokritus mampu menjelaskan bahwa semua yang terlihat di dunia ini terdiri dari atom-atom yang tak terlihat dan sangat kecil. Namun, sayangnya model atom yang yang di yang dicetuskan oleh Demokritus ini sendiri tidak memiliki bukti eksperimental yang konkret dan hanya sebatas filosofi yang dikembangkan Demokritus semata. Nah, baik, mungkin di sini saya akan menampilkan model atom Demokritus dalam bentuk 3D-nya. Nah, bisa kita lihat model atom Demokritus ini hanya berbentuk seperti bulatan biasa, tidak disebutkan ada inti atom, ada ion positif, negatif maupun netral. Nah, juga dan si Demokritus ini mengatakan bahwa bentuknya ini bisa berubah-berubah. Ada yang berbentuk mungkin kotak ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki model atom yang dipaparkan oleh John Dalton pada 1803 Masehi. Nah, teori atom yang dikembangkan oleh John Dalton ini sendiri merupakan tonggak sejarah. Kenapa? Karena mengubah spekulasi filosofis menjadi konsep ilmiah yang bisa diukur. Uh, Dalton membayangkan Dalton membayangkan bahwa alam semesta ini dibangun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan keras dan padat yang ia sebut sebagai atom seperti Demokritus tadi. Nah, bisa kita bayangkan atom seperti bola pejal atau bola biliar yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam teori John Dalton, dalam teorinya, Dalton menjelaskan bahwa setiap unsur kimia memiliki karakter uniknya masing-masing. Jika kita mengambil suatu unsur kimia, misalnya emas, maka seluruh atom yang
penyusun dari emas tersebut akan identik dalam segala hal, baik itu dalam masanya, ukuran, maupun sifat-sifatnya. Sebaliknya, atom dari unsur yang berbeda, seperti oksigen maupun hidrogen, pasti memiliki massa dan sifat yang berbeda-beda pula. Hal ini yang menjadi pembeda mendasar antara satu materi dengan materi lainnya. Eh, Lalu, prinsip penting lainnya yang ditekankan oleh Dalton adalah bahwa atom itu abadi dalam konteks kimia. Mereka tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, ataupun dipecah saat terjadi reaksi. Reaksi kimia yang kita lakukan selama ini sebenarnya hanyalah sebuah proses bongkar pasang atom-atom tersebut. Saat suatu senyawa terbentuk, atom-atom dari berbagai unsur ini akan saling berhubung dan berkaitan dengan mengikuti perbandingan angka bulat yang sederhana. Melalui model bola pejal inilah John Dalton meletakkan fondasi pertamanya bagi kita untuk memahami bagaimana struktur materi bekerja di tingkat yang paling fundamental. Berbeda dengan ilmuwan modern yang menggunakan peralatan canggih, John Dalton merumuskan teori atomnya melalui analisis mendalam terhadap sifat-sifat gas dan hukum-hukum kimia yang ditemukan pada masanya. Sebagai seorang ahli meteorologi, ia melakukan berbagai eksperimen mengenai tekanan gas parsial yang membawanya pada kesimpulan bahwa gas terdiri dari partikel-partikel individual yang bergerak bebas dan saling tarik-menarik. Nah, Dalton kemudian menghubungkan hasil-hasil pengamatan gas tersebut dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust untuk membangun sebuah kerangka berpikir baru tentang materi yang dimana hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ini adalah hukum yang menyatakan bahwa massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sedangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu zat kimia selalu mengandung unsur dalam perbandingan massa yang tetap. Dan juga ada hukum temuan Dalton sendiri, yaitu hukum perbandingan berganda. John Dalton melalui eksperimennya terhadap gas menemukan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu dengan massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Nah, kita masuk ke kelebihan dari teori atom John Dalton ini sendiri, yaitu kelebihannya adalah teori atom John Dalton adalah model yang memulai era kimia modern berbasis eksperimen. Dalton mampu menjelaskan hukum-hukum dasar kimia dan juga memberikan dasar bagi tabel periodik masa depan. Nah, eh, sedangkan kekurangan dari teori model atom Dalton ini sendiri, eh, model atom ini tidak dapat menjelaskan adanya partikel subatom seperti yang saya bilang, yang seperti adanya elektron, adanya proton, dan adanya neutron. Nah, dan juga model ini sendiri gagal menjelaskan adanya isotop atau atom sejenis dengan massa berbeda. Dan model dari John Dalton ini sendiri menganggap bahwa eh, atom tidak dapat terbagi lagi, padahal bisa melalui subatom tadi. Nah, mungkin di sini saya akan menampilkan bentuk 3D dari model atom John Dalton tadi. Nah, bisa kita lihat eh, model ini ya hanya berupa seperti bola pejal biasa, tidak ada neutron, proton, ataupun elektron di dalamnya. Baik, mungkin kita akan masuk ke model atom yang ketiga, yaitu model atom Thomson yang ditemukan pada 1897 Masehi. Nah, penemuan model atom dari Joseph John Thomson ini membantah teori John Dalton yang dimana bahwa atom adalah bola padat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, Thomson sendiri membayangkan atom bukanlah sebagai bola kosong yang keras, melainkan sebuah struktur yang memiliki muatan listrik. Modelnya sering disebut model roti kismis. Nah, di sini saya akan sekalian memperlihatkan modelnya.
Nah, menurut Thomson sendiri, bisa kita lihat, eh, atom adalah sebuah bola yang bermuatan positif secara merata, yang warna merahnya adalah positif, dan di dalamnya, di dalam bola tersebut, ataupun roti tersebut, bisa kita bayangkan, tersebar muatan-muatan negatif yang disebut elektron, yang warna kuning ini adalah elektronnya. Dia tersebar secara merata pada bola positif ini. Nah, dan jumlah muatan negatif dengan jumlah muatan positif ini adalah sama, sehingga membuat atom dari sehingga membuat atom secara keseluruhan bersifat netral menurut Thomson. Nah, dasar ilmiah yang digunakan Thomson untuk membuktikan teorinya adalah eksperimen tabung sinar katoda. Sorry. Ia mengalirkan alur listrik dengan tegangan tinggi melalui gas tipis dalam tabung hamparan udara, dan hasilnya muncul seberkas cahaya misterius yang dia sebut sinar katoda. Si Thomson ini sangat cerdik. Ia mencoba mendekatkan medan magnet dan plat logam bermuatan listrik ke tabung tersebut. Dan apa yang terjadi? Sinar itu membelokkan menjauhi kutub negatif dan tertarik menuju positif. Nah, dari sinilah Thomson menyimpulkan bahwa sinar ini bukanlah cahaya biasa, melainkan aliran partikel yang bermuatan negatif. Nah, partikel inilah yang kemudian yang kita kenal dan kita sebut dengan elektron atau ion yang bermuatan negatif. Nah, melalui eksperimen ini juga Thomson dapat membuktikan dua hal, yaitu atom bukanlah bagian terkecil karena masih ada elektron di dalamnya. Dan juga Thomson berhasil mengukur rasio muatan listrik terhadap massa elektron, meskipun ia belum tahu massa pastinya. Ia tahu bahwa partikel ini adalah penyusun dari semua jenis materi. Nah, namun tentunya setiap teori punya masanya. Model atom Thomson sendiri memiliki kelebihan yaitu yang luar biasa. Karena dialah yang pertama kali membuktikan bahwa atom tersebut punya struktur internal atau subatom dan menjelaskan bagaimana materi bisa berbuatan listrik. Nah, namun eh, tentu saja modelnya Thomson ini memiliki kekurangan, yaitu model 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 ini tidak dapat menjelaskan di mana letak muatan positif itu secara spesifik, dan ia mengenal adanya inti atom. Dan model ini tidak mengenal adanya yang namanya inti atom. Dan kelemahan ini nantinya akan dibuktikan oleh muridnya sendiri, yaitu adalah Ernest Rutherford melalui eksperimen lempeng emas yang sangat terkenal yang akan kita bahas nantinya selanjutnya setelah slide ini. Nah, Thomson sendiri meraih penghargaan Nobel pada tahun 1906. Nah, ini fakta menariknya adalah Thomson tidak memenangkan Nobel untuk diri sendiri, tetapi untuk asisten risetnya termasuk Ernest Rutherford muridnya sendiri, dan bahkan putranya sendiri George Paget Thomson juga memenangkan penghargaan Nobel di bidang sains di kemudian hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas model atom yang dikembangkan oleh muridnya Thomson tadi sendiri, yaitu adalah Ernest Rutherford pada 1911 Masehi. Nah, mungkin di sini saya akan sekalian saja menampilkan modelnya. Nah, menurut Rutherford sendiri, mengusulkan model atom itu menyerupai sistem tata surya kita. Nah, yang dimana atom memiliki pusat massa yang sangat kecil dan sangat padat, yang bermuatan positif, yang kita sebut dengan inti atom. Dan disinilah eh, massa atom
massa atom keseluruhan terkumpul. Nah, yang kedua, elektron yang berbuatan negatif bergerak mengelilingi inti tersebut pada lintasan yang sangat jauh, mirip seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, bisa kita lihat sendiri yang bola-bola kecil berwarna biru ini digambarkan sebagai elektron yang mengorbit pada inti atom. Nah, dan juga Rutherford menyadari bahwa sebagian besar dari atom sebenarnya adalah ruangan kosong. Nah, jadi bukan seperti Democritus maupun Thomson ataupun si Dalton tadi yang menjelaskan bahwa atom ini seperti bola padat. Nah, bisa kita perumpamakan jika atom sebesar stadion sepak bola, intinya hanyalah sebesar kelereng di tengah lapangan. Nah, jadi bisa kita bayangkan itu perbandingan yang sangat luas. Nah, baik, ntar saya kembalikan ke PPT. Nah, dasar ilmiah penemuan dari eksperimen hamburan sinar alfa yang dilakukan bersama asistennya, Rutherford menembakkan partikel alfa atau partikel bermuatan positif ke lempengan emas yang sangat tipis di sekelilingnya. Sangat tipis. Nah, di sekelilingnya dipasangkan layar detektor dari zinc sulfida untuk melihat arah hamburan partikel tersebut. Nah, Rutherford sendiri bereksperimen dengan logika sederhana. Jika atom itu padat dan seperti roti kismis, maka partikel alfa harusnya tembus begitu saja dengan sedikit pembelokan. Tetapi hasilnya apa? Hasil yang didapatkan oleh Rutherford adalah sebagian besar partikel memang tembus lurus. Namun, ada beberapa yang membelok tajam dan ada sekitar 1 dari 8.000 partikel yang terputar balik ke arah sumbernya. Nah, dasar dasar ilmiah dari kesimpulan yang didapatkan dari eksperimen tersebut adalah dikarenakan banyaknya partikel yang tembus lurus, maka atom pasti sebagian besar adalah ruang kosong. Dan karena ada yang dibelokkan berarti ada pusat massa positif yang menolak partikel alfa. Atau karena positif jika ketemu dengan negatif, maka akan saling tolak menolak. Dan karena ada yang terpantul, berarti pusat tersebut sangat padat dan masif atau inti atom. Ia mematahkan model Thomson karena jika atom adalah roti kismis yang empuk, maka alfa seharusnya tembus semua tanpa terpantul. Nah, model Rutherford ini sendiri adalah lompatan besar karena berhasil menemukan inti atom dan menjelaskan bahwa massa atom tidak tersebar merata. Ini adalah fondasi dari fisika nuklir nantinya. Namun, model Rutherford ini sendiri memiliki kelemahan besar menurut hukum fisika klasik pada saat itu. Yang dimana, jika elektron tersebut memiliki inti, seharusnya ia pasti akan kehilangan energi dan akhirnya spiral jatuh menabrak inti atom. Tapi nyatanya, atom itu stabil. Selain itu, model ini belum bisa menjelaskan mengapa atom memancarkan spektrum cahaya yang unik. Nah, tapi sayangnya, Rutherford sendiri tidak memenangkan Nobel apapun karena dalam aturan Komite Nobel, seorang jarang sekali mendapatkan penghargaan 2 kali untuk bidang yang berdekatan dalam waktu yang singkat. Nah, Rutherford sendiri sudah memenangkan Piala Nobel melalui penemuannya radioaktivitasnya di tahun 1908. Nah, penemuan model atomnya sendiri pada 1911. Nah, dan dianggap sebagai kelanjutan dari kehebatannya yang sudah diakui. Makanya si Rutherford itu sendiri tidak mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuan model atomnya ini. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan membahas model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr yang dikenalkan pada 1913. Model atau milik Niels Bohr ini sendiri merupakan penyempurnaan krusial terhadap model Rutherford. Nah, Bohr berhasil menjawab teka-teki besar. Mengapa elektron yang tadi itu tidak jatuh ke dalam inti atom? Nah, Bohr menggabungkan fisika klasik dari Rutherford dengan teori kuantum yang baru lahir atau dari Max Planck dan Einstein, yang dimana poin utamanya adalah ini sekalian saya tampilkan model atomnya.
Yang dimana itu poin utamanya adalah elektron. Oke. Elektron sendiri memiliki inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom atau tingkatan energi. Ini bisa kita lihat ada kulit atom pertama, kulit atom kedua, ataupun kulit atom ketiga yang biasa kita kenal dengan kulit K, kulit L, dan kulit M. Nah, selama elektron berada dalam orbitannya, eh, energi tetap energi elektron tersebut akan tetap ataupun stasioner sehingga ia tidak memancarkan radiasi dan jatuh ke inti atomnya atau nukleusnya. Nah, elektron sendiri dapat pindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Nah, jika suatu elektron pindah ke kulit luar, maka akan sama dengan menyerap energi, dan jika suatu elektron pindah ke kulit dalam, maka elektron tersebut akan melepaskan energi. Nah, saya kembalikan ke PPT sebentar. Nah, jika tadi Rutherford itu menggunakan lempengan emas untuk eksperimennya, dasar ilmiah dari Bohr ini sendiri adalah spektrum emisi gas. Yang menjadi permasalahannya adalah fisik fisika klasik menambahkan bahwa atom seharusnya memancarkan spektrum kontinua atau seperti pelangi. Namun, nyatanya atom hidrogen hanya memancarkan spektrum garis atau warna-warna spesifik pada panjang gelombang tertentu. Nah, spektrum garis ini membuktikan bahwa elektron hanya bisa berada pada tingkat energi tertentu. Cahaya yang muncul akibat dari elektron yang lompat antar kulit atom, warna cahaya yang dihasilkan bergantung pada seberapa jauh lompatan tersebut. Nah, bagi Bohr, ini adalah petunjuk bahwa elektron tidak bisa berpindah sembarang tempat, melainkan hanya pada posisi-posisi tertentu saja. Nah, meskipun Bohr membangun teorinya berdasarkan data spektrum yang sudah ada, eh, hal pembuktian eksperimental yang mendukung teorinya dilakukan oleh James Franks dan Gustav Hertz pada 1914. Nah, model atom Bohr ini memiliki kelebihan yang luar biasa juga karena berhasil menjelaskan stabilitas elektron dan memprediksi panjang gelombang spektrum hidrogen yang sangat akurat dan secara matematis. Namun, eh, model ini juga memiliki kekurangan, yaitu model ini hanya bekerja sempurna untuk atom hidrogen saja atau yang punya satu elektron, dan gagal menjelaskan atom yang lebih kompleks. Selain itu, Bohr masih menganggap elektron punya lintasan yang pasti seperti orbitan planet. Nah, padahal nantinya kita tahu pada model atom selanjutnya itu adalah Erwin Schrödinger, posisi elektron tersebut tidak dapat kita pastikan secara tentu atau secara tepat. Nah, tetapi Niels Bohr sendiri dianugerahi dengan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1922, ia pun menjadi tokoh kunci dalam pengembangan mekanika kuantum di dunia. Nah, dan bahkan namanya si Niels Bohr ini diabadikan sebagai unsur kimia nomor 7, yaitu bohrium. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori model atom yang terakhir, yaitu model atom dari Erwin Schrödinger pada 1926 Masehi. Nah, model atom Erwin Schrödinger ini adalah model atom yang paling modern yang kita gunakan sampai sekarang. Model ini menggunakan konsep lintasan planet milik Bohr dan beralih ke dunia mekanika kuantum yang penuh dengan probabilitas. Nah, baik, sekalian saya tampilkan saja model 3D-nya. Nah, Schrödinger sendiri tidak lagi melihat elektron sebagai partikel yang berputar pada lintasan atau orbit tertentu seperti planet yang dikatakan oleh si Niels Bohr tadi. Sebaliknya, ia memandang atau memiliki sifat gelombang. Nah, berbeda dengan orbit, dalam bentuk lingkaran yang pasti, orbital adalah wilayah tiga dimensi di sekitar di mana peluang probabilitas menemukan elektron paling besar. Nah, orbital sering digambarkan sebagai awan. Di bagian
awan yang paling tebal kemungkinan probabilitas menemukan elektron yang paling besar. Nah, jadi yang titik ini bisa kita bayangkan seperti awan, dan di mana awan tersebut semakin tebal, itu kemungkinan kita dapat menemukan elektron di dalamnya itu sangat semakin tinggi. Nah, kita tidak bisa tahu secara persis di mana elektron berada dan kemana arah geraknya secara bersamaan, sesuai prinsip ketidakpastian Higgs-Bohr. Berbeda dengan model-model sebelumnya yang berbasis visualisasi fisik, dasar ilmiah model ini adalah matematika murni. Nah, dasar ilmiah dari model atom Erwin-Schrödinger ini ialah hipotesis de Broglie atau Schrödinger menggunakan idenya Louis de Broglie bahwa semua materi yang bergerak atau seperti elektron memiliki panjang gelombang, dan prinsip kepastian Higgs-Bohr. Prinsip ini menyatakan bahwa kita tidak tahu posisi dan kecepatan elektron secara bersamaan dengan tepat. Nah, Schrödinger mengakomodasi hal ini dengan menggunakan probabilitas atau peluang, bukan kepastian. Nah, penting untuk dicatat bahwa Schrödinger sendiri adalah seorang fisikawan teoritis. Ia membuktikan teorinya bukan melalui suatu eksperimen fisik, melainkan melalui konsistensi matematis yang mampu menjelaskan fenomena yang gagal dijelaskan oleh Niels Bohr. Nah, namun ada beberapa eksperimen pendukung dari namun ada beberapa eksperimen pendukung dari ilmuwan lain yang membuktikan dasar teori si Erwin Schrödinger ini. Yang pertama ada eksperimen Davison-Germer pada 1927. Dia membuktikan bahwa elektron memang bisa berdifraksi atau berperilaku seperti gelombang dan mendukung asumsi Schrödinger. Nah, yang kedua ada spektrum atom kompleks. Nah, persamaan Schrödinger berhasil memprediksi garis spektrum atom yang memiliki banyak elektron dengan sangat akurat, sesuai yang tidak bisa dilakukan oleh model atom Bohr. Nah, model atom Erwin Schrödinger ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu berhasil menjelaskan struktur atom berelektron banyak dan ikatan kimia secara detail, dan menggunakan konsep orbital yang sesuai dengan prinsip fisika kuantum modern. Nah, dan juga kelemahannya itu adalah persamaan sangat sulit diselesaikan untuk sistem yang sangat besar tanpa bantuan komputer, dan kita tidak bisa lagi menggambarkan lintasannya dengan jelas, hanya berupa awan probabilitas yang abstrak bagi orang awam. Nah, atas dasar penemuan bersamaan gelombang yang jadi dasar mekanik kuantum ini, Erwin Schrödinger menerima penghargaan tertinggi, yaitu penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1933. Sorry. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai evolusi model atom dari Democritus hingga Schrödinger. Dan mungkin saya akan merangkum sedikit perjalanan evolusi yang dimulai dari Democritus hingga Schrödinger. Nah, Democritus menem- eh, semuanya bermula dari filsafat. Ia adalah orang pertama yang membayangkan bahwa materi jika dibelah terus-menerus akan sampai pada bagian terkecil yang kita sebut atom atau atomos. Nah, John Dalton eh, setelah 2000 tahun teori yang dikembangkan oleh Democritus, dari filsafat berubah menjadi sains. Nah, Dalton membuktikan atom itu ada dan membayangkan sebagai bola pejal yang padat dan sangat kuat dan tidak dapat dibelah. Yang selanjutnya, Thomson menyatakan bahwa di dalam bola tersebut ada isinya. Thomson menemukan elektron dan memperkenalkan model roti kismis, di mana muatan negatifnya tersebar dalam bola positif tadi. Nah, selanjutnya ada Ernst Rutherford pada 1911. Nah, melalui penelitian dia, lempeng emas, ia menemukan inti atom. Ia mengubah pandangan kita menjadi model planet, di mana atom sebagian besar adalah ruang kosong yang dengan pusat yang sangat padat.
yang di tengahnya itu adalah inti atom atau nukleus, dan elektronnya tersebut mengelilingi inti atom tersebut seperti tata surya kita saat ini. Nah, selanjutnya ada Niels Bohr pada 1913. Bohr merapikan lintasan elektron yang disebutkan oleh si Ernest Rutherford tadi. Ia mengajukan model kulit atom yang kita kenal KLMN atau dan selanjutnya, di mana elektron bergerak pada tingkat energi tertentu seperti anak tangga yang stabil. Dan selanjutnya Erwin Schrödinger sendiri, inilah puncak sains modern. Schrödinger membuktikan bahwa elektron bukan sekedar partikel, tetapi juga gelombang. Tidak ada lagi lintasan yang pasti, yang hanya adalah awan elektron atau orbital yang penuh dengan probabilitas. Nah, dari semua gagasan filosofis di Yunani hingga perhitungan matematika rumit di laboratorium modern atau mengajarkan kita bahwa kebenaran sains itu selalu berkembang. Nah, setiap model yang kita pelajari hari ini adalah pijakan bagi penemuan besar di masa depan nantinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan ataupun ada kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf. Baik, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.